Selamat sore saudara sekalian. Mari kita melanjutkan pembahasan dari 2 Petrus. Ini bagian yang terakhir di dalam pembahasan surat singkat ini. Kita membaca bersama-sama surat Petrus yang kedua. Kita membaca pasal yang ketiga, dari ayat yang ke-14 sampai ayat yang ke-18. 2 Petrus 3 ayat 14 sampai 18. Saya akan bacakan bagi kita semua. Sebab itu saudara-saudaraku yang kekasih, sambil menantikan semuanya ini, kamu harus berusaha supaya kamu kedapatan tak bercacat dan tak bernoda di hadapannya dalam perdamaian dengan Dia. Anggaplah kesabaran Tuhan kita sebagai kesempatan bagimu untuk beroleh selamat. Seperti juga Paulus, saudara kita yang kekasih, telah menulis kepadamu menurut hikmat yang dikaruniakan kepadanya. Hal itu dibuatnya dalam semua suratnya apabila ia berbicara tentang perkara-perkara ini. Dalam suratnya itu ada hal-hal yang sukar difahami, sehingga orang-orang yang tidak memahaminya dan yang tidak teguh imannya memutarbalikannya menjadi kebinasaan mereka sendiri, sama seperti yang juga mereka buat dengan tulisan-tulisan yang lain. Tetapi kamu saudara-saudaraku yang kekasih, kamu telah mengetahui hal ini sebelumnya. Karena itu waspadalah, supaya kamu jangan terseret ke dalam kesesakan orang-orang yang tak mengenal hukum, dan jangan kehilangan peganganmu yang teguh. Tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita Yesus Kristus. Baginya kemuliaan sekarang dan sampai selama-lamanya. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami menyerahkan hidup kami untuk dibentuk oleh firman-Mu, sehingga pengenalan akan Tuhan membawa kami ke dalam sebuah hidup yang makin diperkenan oleh Tuhan. Kami mohon supaya kami boleh diberikan hati yang takut akan Tuhan, sehingga kehidupan kami benar-benar dijalankan dengan gentar, dengan menginginkan diperkenan oleh Tuhan. Dan kami tahu takut akan Tuhan yang dimaksud bukanlah takut karena hukuman, tetapi takut karena kami begitu mengagumi kemuliaan Tuhan, dan terutama kami mengagumi cinta kasih Tuhan yang dicurahkan di dalam Kristus. Dan itu yang membuat kami ingin untuk hidup bagi Tuhan. Mohon dengar doa kami, ubahlah kami, sehingga tidak ada saat di mana kami menjadi lalai untuk meneguhkan iman kami dan hidup bagi Tuhan. Berkati kami dengan firman-Mu, berkati hamba-Mu untuk mampu menyampaikan firman Tuhan dengan kuasa dari Tuhan. Kami bersyukur untuk anugerah-Mu, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara sekalian, di dalam ayat yang ke-14 Petrus mengingatkan bahwa kehidupan yang tak bercacat dan tak bernoda di hadapan Tuhan dalam perdamaian dengan Dia adalah hal yang harus dikejar. Saudara, kita bisa mengerti bahwa keselamatan kemudian pembenaran itu adalah berkat yang Tuhan berikan bukan karena kita melakukan sesuatu. Tetapi pembenaran yang Tuhan berikan adalah satu awal untuk sebuah kehidupan yang diperkenan oleh Tuhan. Nah, maka kalimat seperti tak bercacat, tak bernoda, dan lain-lain. Ini merupakan kalimat yang sangat penting yang Tuhan sudah katakan kepada Israel. Bangsa Israel harus menjadi bangsa yang kudus. Dan bukan hanya mereka harus menjadi kudus, tapi mereka pada faktanya adalah kudus karena Tuhan. Ini merupakan kalimat yang kita bisa lihat di dalam kitab Imamat misalnya. Penekanan bahwa umat Israel adalah kudus secara status, mereka adalah kudus. Bukan akan menjadi kudus atau harus menjadi kudus, tapi mereka adalah kudus. Dan dorongan untuk hidup kudus adalah karena ada identitas yang identik dengan status yang Tuhan sudah berikan kepada mereka. Nah, saudara, ini merupakan pengertian yang indah ya. Kalau saudara membaca dari kitab Taurat dan saudara membaca sejarah Israel, saudara akan memahami bahwa dorongan dari Tuhan untuk mereka hidup tak bercacat. Itu bukan cuma sekadar hidup secara moral tak bercacat. Bukan cuma hidup secara tingkah laku tidak bercacat. Kita sering menafsirkan kekudusan dan kehidupan tidak bercacat merely morals, hanya di dalam tindakan moral. Pokoknya selama saya tidak mencuri, saya tidak berbohong, saya tidak berdusta, saya tidak berzina, saya sudah oke. Itulah hidup tak bercacat. Dan mungkin kita akan simpan catatan ya. Kalau saya jatuh dalam dosa, saya akan tulis hal-hal apa yang membuat saya gagal. Tapi saudara, hidup tak bernoda, hidup tak bercacat. Bukan cuma sekadar hidup bebas dari hal-hal yang secara moral harus dicela. Hidup tak bercacat itu lebih kepada
keharusan untuk menjadi utuh di dalam Tuhan. Ketika orang Israel diharuskan untuk hidup kudus, ini bukan hanya berarti mereka mesti hidup tak bercacat. Lalu ada syarat yang harus dipenuhi. Ini batas-batasannya. Ini tingkah laku yang harus kamu kerjakan. Apakah hidupmu berpadanan dengan ini? Waktu diukur apakah sama atau tidak? Kalau tidak, saya buang. Kalau sama baru akan diterima. Saudara, pengertian di dalam tradisi perjanjian lama lebih dalam dari itu. Di dalam perjanjian lama umat Tuhan diharuskan menjadi kudus. Karena mereka kudus. Ini kalimat harus dipahami dengan tuntas. Harus benar-benar kita ingat. Mereka sudah kudus. Mereka bukan berjuang untuk kudus. Maka mereka harus kudus karena mereka kudus. Jadi kekudusan adalah hal yang harus diperjuangkan. Karena itulah identitas mereka. Mereka tidak berjuang untuk menjadi kudus. Mereka sudah kudus. Lalu mereka harus hidup kudus. Ini yang mungkin akan membuat kita berpikir. Loh, tunggu dulu. Kalau mereka sudah kudus berarti sudah beres. Kalau mereka harus menjadi kudus, berarti mereka belum kudus dong. Bagaimana memahami kekudusan di dalam cara yang seperti ini? Nah, saudara, saya akan menjawabnya melalui kisah dari Taurat sendiri, dari Israel sendiri. Ketika bangsa Israel keluar dari Mesir. Mereka adalah bangsa yang kudus dan mereka disiapkan, dibentuk oleh Tuhan untuk menjadi kudus melalui ibadah kepada Tuhan. Mereka ada di kaki Gunung Sinai. Mereka memandang kemuliaan Tuhan yang begitu luar biasa dan mereka diharuskan oleh Tuhan untuk ada di situ untuk beribadah. Kemudian mereka mengatakan kepada Musa, kami sudah mendengar suara Tuhan, kami sudah melihat kemuliaannya, kami sangat gentar. Bolehkah engkau saja yang pergi menjadi pengantara bagi kami? Apa yang Tuhan mau sampaikan, engkau yang sampaikan kepada kami. Apa yang Tuhan mau beritahukan, kami jangan dengar langsung dari Tuhan. Biar kami dengar dari engkau saja. Dan Tuhan menjawab ini baik. Nah saudara, ada hal pertama yang merupakan aspek penting dari kekudusan. Dikatakan oleh Tuhan di dalam kalimat selanjutnya. Ini baik, kiranya mereka seperti ini. Takut akan daku, sampai seterusnya. Maka kekudusan adalah sebuah status yang diekspresikan di dalam hati yang takut akan Tuhan. The fear of the Lord. Takut akan Tuhan. Ini juga adalah kata yang sulit dijelaskan. Tim Keller memakai istilah untuk menjelaskan ini dengan lebih mudah. Yaitu fearfully beautiful. Takut kepada keindahan Tuhan. Takut karena ada kasih Tuhan. Takut karena keagungan Tuhan. Ini berbeda tentunya dengan takut akan hukuman. Kita tidak pernah melihat ketakutan akan hukuman sebagai sesuatu yang secara moral baik. Kita tidak pernah memuji orang yang takut dihukum maka bertindak. Ada sesuatu yang jauh lebih dalam di dalam kata takut akan Tuhan. Ketimbang cuma sekadar takut dihukum. Di dalam takut akan Tuhan ada semacam perbandingan antara saya atau umat dengan Tuhan. Ada refleksi yang memahami betapa agungnya Tuhan. Dan pemahaman itu membuat saya menjadi kecil rasanya. Saya tidak layak. Saya terlalu hina. Dan saya tidak mau sembarangan hidup. Karena saya menyadari jarak yang begitu beda antara Tuhan dan saya. Inilah takut akan Tuhan. Saudara, aspek pertama di dalam kehidupan yang tidak bercacat adalah memiliki takut akan Tuhan. Saya ingin beritahukan kalimat yang harap saudara tidak salah mengerti ya. Percuma bertindak baik, percuma tidak berdosa, percuma menjaga hidup yang tidak jatuh di dalam hal-hal negatif. Seperti korupsikah, atau penipuankah, atau pembunuhan, atau kebencian, atau apapun. Kita setengah mati jaga hidup kita dari hal-hal ini dan itu baik. Tapi bukan itu yang paling utama yang Tuhan mau kita perjuangkan. Ada hal yang jauh lebih penting diperjuangkan. Dan dari situ segala tingkah laku kita akan mulai diatur untuk sesuai dengan yang Tuhan mau. Saudara, kalau kita menjaga hidup supaya tidak bercacat. Lalu kita mau coba bandingkan yang Tuhan tuntut apa? Lalu yang saya jalani sudah tepat atau belum? Saudara tidak akan pernah menikmati Tuhan dengan cara itu. Saudara akan tertekan oleh Tuhan. Saudara akan merasa kosong, hancur, hampa karena Tuhan. Dan itu tidak pernah Tuhan mau terjadi pada anak-anaknya. Respons yang salah adalah kita merasa, saya sudah terlalu bersalah kepada Tuhan, matilah saya. Luther awalnya merasa itu, dia depresi di dalam relasi dengan Tuhan. Dia merasa dia tidak sanggup dan dia tertekan, bahkan mengalami mental breakdown. Tetapi saudara, dia segera sadar bukan itu yang Tuhan mau. Itu bukan takut akan Tuhan. Itu jauh dari Tuhan. Itu bukan takut akan Tuhan. Itu terasing dari Tuhan.
Dia mulai menyadari bahwa takut akan Tuhan tidak ada kaitan dengan hidup yang tertekan karena tidak sanggup menjalani apa yang Tuhan mau. Maka dia mulai menyadari bahwa Injil bukan tentang tekanan Tuhan membuli manusia supaya manusia tidak berdosa. Loh, kalau begitu apa yang dimaksud takut akan Tuhan? Takut akan Tuhan adalah perbandingan karakter. Siapa saya dan siapa Tuhan? Apakah saya hidup baik atau buruk? Itu hal yang sekunder. Tetapi menyadari bedanya saya dan Tuhan, itu yang lebih utama. Nah maka saudara, kesadaran bahwa Allah itu agung, itu penting untuk dimiliki. Ini perspektif pertama yang ditekankan di dalam hidup tak bercacat. Tuhan mengatakan kepada Musa, semoga mereka begini terus, takut akan aku. Ini baik bagi mereka. Maka saudara, hal pertama yang harus kita ketahui di dalam kehidupan tak bercacat adalah takut akan Tuhan. Bagaimana seorang bisa takut akan Tuhan? Hal apa dari Tuhan yang membuat aku takut akan Dia? Tentu di dalam kitab suci, kekudusan dan kemuliaan Tuhan adalah hal yang akan segera membuat orang sujud dan takut akan Dia. Saudara, banyak sekali gambaran tentang hal ini ya kalau kita melihat di dalam kitab suci. Di dalam Institutio buku yang pertama, di Institute of Christian Religion, John Calvin memberikan list tentang orang menjadi gentar dan takut karena menghadapi kemuliaan Tuhan. Ketika melihat kemuliaan Tuhan, manusia tidak bisa bertahan akan sujud. Sujud bukan sebuah postur, sebuah keberadaan fisik yang kita atur. Sujud adalah hal yang terpaksa kita lakukan karena digerakkan oleh keterkejutan atau kekaguman yang berlebihan. Karena terlalu kagum, saya nggak bisa bertahan. Saudara, kalau kita ada dekat orang yang kita kagumi, kita akan sulit menguasai diri. Ada yang disebut sebagai starstruck, ya, dikacaukan karena ada orang yang kita kagumi mendekat misalnya. Nah saudara bisa bayangkan apa yang akan kita alami kalau Allah menyatakan kemuliaannya. Hal yang sangat menggentarkan tentunya. Dan Israel mengalami ini. Dan ini aspek yang penting yang Petrus katakan. Sambil menantikan kedatangan Tuhan, kamu harus berusaha supaya kamu kedapatan tak bercacat dan tak bernoda di hadapan Dia. Dan dalam perdamaian dengan Dia. Di hadapan Tuhan. Menyadari kemuliaan Tuhan membuat kita gentar. Saudara, ada cara yang paling gampang untuk bikin orang taat, yaitu ancaman hukuman. Kalau nggak taat saya hukum, itu paling gampang. Kalau kamu sembarangan hidup saya buang ke neraka. Dan kita pikir Tuhan kayak begitu. Sehingga kita mengkhawatirkan kalau Tuhan buang saya ke neraka bagaimana? Saya mesti jaga hidup baik-baik, takut dibuang ke neraka. Nah sifat seperti ini, kalau nanti dengar Injil, yang mengatakan, kamu tidak perlu takut, Tuhan mencintai engkau, Tuhan memilih engkau, Tuhan membenarkan engkau. Langsung rasa bebas, oh puji Tuhan. Kalau gitu gak usah takut dibuang ke neraka ya. Karena sudah pasti masuk surga kan, boleh hidup sembarangan dong. Paling-paling nanti kita ancam dengan mengatakan, nanti pahalamu diambil. Tapi saudara sekalian, di dalam gambaran dari perjanjian lama, bukan itu yang menjadi isu. Yang menjadi isu adalah bagaimana saya bersikap di dalam kesadaran akan kemuliaan Tuhan. Nah ini yang sulit kita miliki kalau kita tidak menganggap Dia besar. Allah kecil bagi kita. Ini adalah penyakit dari banyak orang, termasuk orang Kristen di dalam zaman sekarang ini. Ini adalah zaman di mana kita dikacaukan dengan begitu banyak distraction. Terlalu banyak hal yang mungkin menarik hati kita untuk mencintai itu. Kita akan mencintai banyak hal. Kita akan mencintai popular culture kita. Kita akan mencintai musik-musik pop kita. Kita akan mencintai kebudayaan artis kita. Kita akan mencintai segala keindahan yang dipamerkan TV. Kita terlalu gampang terdistraksi. Sehingga kita tidak pernah dilatih untuk mengagumi Tuhan. Dan kita tidak sadar betapa bahayanya ini. Kita tidak sadar betapa ini membuat kita menjadi penyembah-penyembah berhala yang kafir. Karena kita tidak pernah tahu betapa agungnya Tuhan kita. Kita mendengarkan kalimat-kalimat klise tentang Allah yang agung. Mungkin kita juga menyanyikannya di dalam puji-pujian kita. Tapi kita tidak pernah tersentuh oleh itu. Tidak pernah ada pengalaman akan kemuliaan Tuhan yang membuat kita gentar dan takut. Lalu saudara, kemuliaan Tuhan dinyatakan dalam hal apa? Saya nggak pernah lihat gunung yang menyala. Saya tidak melihat kemuliaan Tuhan dinyatakan dengan membelah laut merah. Saya belum pernah lihat itu, maka saya tidak kagum. Tapi saudara, di dalam kitab suci ditekankan bahwa Allah menyatakan diri dalam berbagai cara yang tertulis. Ini ditekankan di dalam surat Ibrani. Kata yang tertulis tidak ada ditulis di situ. Tapi saudara bisa tangkap itu dari pengertian yang dibagikan secara implisit. Karena penulis surat Ibrani mengatakan, pada zaman dulu Allah dalam pelbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan nabi-nabi. Pada zaman akhir ini Dia berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya. Dan penulis surat Ibrani mengatakan kita harus dengar para saksi tentang Kristus.
Berarti surat Ibrani ditulis oleh Kristen generasi kedua. Bukan generasi pertama yang hidup bersama dengan Kristus. Dengan demikian surat Ibrani sedang menyatakan satu fakta yang penting. Bahwa kesaksian para nabi dan cara Tuhan bicara lewat Kristus adalah hal yang kita bisa akses lewat kitab yang tertulis ini. Mengagumi Tuhan lewat baca kitab suci. Wah, ini merupakan kalimat yang penting yang harusnya memberikan kepada kita dorongan untuk mau tahu, mau kenal siapa Tuhan dan kagum kepada Dia. Saya sangat berharap kita mempunyai, ya saya nggak tahu saudara tipe itu atau bukan. Kita mempunyai kerinduan untuk merenungkan tentang apa yang kita kagumi dari Tuhan. Jonathan Edwards punya itu, dia membuat buku harian sejak dia kecil. Dan isi buku hariannya adalah saya selalu kurang cinta Tuhan, saya kurang mengagumi Dia. Saya harus belajar lebih kagum lagi, saya harus belajar lebih giat lagi. Ada banyak hal yang dituliskan menunjukkan betapa kurangnya dia di dalam pandangan dia. Tapi ada saat-saat dia menuliskan di dalam buku harian itu betapa agungnya Tuhan, betapa indahnya Dia. Saudara, di dalam puji-pujian kita tadi kita menyanyikan hal yang harusnya keluar dari hati kita ya. Ketika kita mengatakan alam semesta yang luas menyatakan kemuliaan Tuhan. Waktu kita mengatakan bahwa Kristus lebih agung dari segala yang indah di dunia ini. Waktu kita mengatakan bahwa di dalam kasih sorgawi aku menemukan kemuliaan yang agung dari Tuhanku. Hal-hal ini membuat kita makin mengagumi Tuhan. Saudara-saudara tidak akan pernah menikmati kehidupan Kristen yang suci, yang didedikasikan kepada Tuhan tanpa ada hati yang mengagumi Tuhan. Nah, maka kalimat-kalimat seperti tak bercacat, tak bernoda, jangan dipahami secara salah. Kita sering pahami ini sebagai tindakan yang tidak boleh cacat. Saya akan amati kamu, Tuhan seperti CCTV yang melihat kita. Adakah gerakan tangan kita yang salah? Adakah kata-kata yang salah? Adakah keputusan yang salah? Saudara, kalau itu cara Tuhan untuk menilai kita nggak akan pernah tak bercacat. Kita tak akan pernah tak bernoda. Selalu akan ada noda yang kita sendiri sadari dan yang tentu Tuhan juga ketahui. Lalu bagaimana hidup yang tak bercacat dan tak bernoda itu? Aku sudah berusaha tapi nggak bisa. Saya sudah berjuang tapi gagal. Tuhan akan masukkan saya ke neraka. Ya saudara, silakan siksa diri dengan cara seperti itu. Tapi Injil Tuhan tidak pernah menyuruh orang untuk menyiksa diri demikian. Yang Tuhan mau adalah kita mulai mempelajari keindahan mengagumi Tuhan. Tuhan itu mengagumkan, tidakkah kita sadar? Tapi apa yang mengagumkan dari Tuhan kalau kita terlalu silau dengan kenikmatan yang ditawarkan di dalam dunia populer kita? Kadang-kadang kita sulit memilih karena kita terlalu cinta dunia kita. Kita sulit meninggalkan apa yang kita sukai karena kita tidak melihat alternatif yang lebih indah di dalam diri Allah. Satu kali Carl Trueman pernah mengatakan kalimat yang menyedihkan yang dikatakan oleh seorang yang tadinya hidup rusak dan kacau. Dia mengatakan setelah saya bertobat, saya harap, saya punya pikiran, saya meninggalkan komunitas kacau saya untuk masuk ke dalam komunitas Kristen. Tapi ternyata dia meninggalkan komunitas kacau dan menemukan dirinya tanpa komunitas. Dia mengatakan saya sadar akan kebutuhan saya perlunya ada komunitas, tapi saya tidak memperoleh itu. Ini sekadar contoh ya, saya sedang tidak bicara tentang komunitas sekarang. Tapi saudara, kita meninggalkan kesenangan dunia dan kita tidak menemukan kemuliaan Tuhan, itu problem. Itu yang membuat kita sulit meninggalkan kehidupan yang lama karena tidak ada alternatif yang lebih baik yang kita dapatkan. Yang ada adalah kehidupan menyenangkan itu kita buang dan kita sekarang ada di dalam keadaan kosong. Di dalam khotbah pagi tadi saya mengingatkan Tuhan tidak menginginkan kita meninggalkan kekacauan demi masuk ke dalam kekosongan. Tuhan menginginkan kita meninggalkan kekacauan demi masuk ke dalam hidup yang berkelimpahan. Kita tidak diperintahkan oleh Tuhan untuk meninggalkan satu kesenangan untuk masuk ke dalam keadaan seperti meninggalkan segala hal kaku dan kosong. Bukan. Tuhan menginginkan kita meninggalkan kesenangan palsu dan menemukan kemuliaan Tuhan. Kemuliaan ini yang pada akhirnya akan menata hidup kita. Sehingga hal yang harus dicintai bisa kita cintai. Hal yang harus ditinggalkan bisa kita tinggalkan. Kenapa banyak orang memilih untuk meninggalkan Tuhan demi dosa? Karena tidak tahu apa yang nikmat dari Tuhan. Leonard Ravenhill satu kali pernah menangisi ketika ada seorang melaporkan, Pak, bagaimana ini? Satu majelis gereja saya kabur dengan seorang perempuan meninggalkan istri dan anak-anaknya. Kenapa itu terjadi ya? Kenapa bisa ada kemerosotan rohani pada saat itu? Ravenhill dengan sedih mengatakan kemerosotan rohaninya tidak dimulai waktu dia berdosa. Kemerosotan rohaninya sudah dimulai tahunan sebelumnya. Dosa adalah hal yang diinvest oleh setan dengan sabar. Sampai saudara tidak bisa menahannya dan akhirnya jatuh.
Hal-hal yang indah, yang palsu itu yang terus dibagikan. Dan itu dibagikan secara rutin, terus. Saudara dibentuk pelan-pelan. Saudara mencintai dunia ini di dalam pembentukan yang diarahkan oleh kuasa jahat itu. Sehingga ketika waktunya untuk pecah dan meletus, saudara jatuh dalam dosa. Maka Ravenhill mengatakan kepada seorang yang dari gereja itu yang komplain majelisnya kabur dengan seorang perempuan. Dia mengatakan dia sudah mulai turun rohaninya ketika dia tidak menikmati Tuhan. Dan itu terjadi tahunan sebelumnya. Waktu dia tidak menikmati saat-saat doanya, waktu dia tidak menikmati membaca firman dan menemukan Tuhan begitu mengagumkan, itu adalah tanda bahwa dia sudah masuk ke dalam keadaan yang tinggal dipetik oleh setan. Setan sudah menabur dan sekarang dia mau menuai. Saudara hati-hati, saya tidak tahu kita ada di dalam tahap mana. Harap tidak ada dari kita yang berada di dalam keadaan darurat. Tapi itu mungkin terjadi loh. Setan mungkin sudah menabur dan dia tinggal menuai. Ini yang Yesus ingatkan. Petrus, setan sudah menabur dan dia tunggu menuai engkau. Tapi aku akan berdoa untukmu supaya imanmu tidak hancur. Saudara sekalian, yang paling menakutkan dari kehidupan Kristen adalah bertuhan tapi tidak menikmati dia. Hal yang paling menakutkan dengan beriman kepada Kristus adalah mengaku beriman tapi tidak pernah tahu apa yang menyenangkan dari Kristus. Dengan demikian kehidupan kita terus kosong. Dan itu yang membuat kita tidak mungkin tak bercacat dan tak bernoda. Kita mungkin hidup baik kok. Kalau ditanya apakah kamu pernah jatuh dalam dosa, mungkin kita dengan mental Farisi kita akan mengatakan, oh tidak, saya tidak lakukan apa yang salah. Tapi saya kosong. Saya tidak menemukan yang indah dari Tuhan. Dan itu problem. Maka hal pertama dari hidup tak bercacat dan tak bernoda. Bukan kehidupan yang diatur untuk tidak jatuh dalam dosa. Saya tidak bilang itu tidak penting sekali lagi. Tapi bukan itu yang utama. Apa yang memotivasi saudara untuk tidak berdosa? Apa yang memotivasi saudara untuk mengatakan tidak kepada dunia dan iya kepada Kristus? Hal apa yang mendorong kita? Banyak sekali orang punya motivasi untuk menjadi Kristen. Di dalam satu survei psikologis yang dilaporkan di dalam sebuah artikel, dikatakan agama Kristen adalah agama yang paling nyaman bagi mereka yang terganggu. Saya kaget, maksudnya nyaman bagi mereka yang terganggu apa? Terganggu di dalam keadaan yang tidak bisa stabil. Karena kurang diperhatikan, karena kurang dicintai, dan karena menuntut hal yang terlalu besar supaya semua orang perhatikan dia. Orang yang sangat ingin diperhatikan akan menganggap kekristenan adalah tempat yang paling nyaman, kekristenan tipe tertentu. Tapi survei itu mengatakan kekristenan tipe lain menjadi tempat paling menakutkan bagi orang-orang yang sama ini. Ada orang-orang yang akan nyangkut sekali dengan gereja karena dia merasa diperhatikan. Dia merasa dia menjadi ratu di situ, atau raja di situ, atau pangeran, atau tuan putri, atau siapapun lah. Dia merasa gereja ini mengelevate saya, di luar saya tidak diperhatikan, aku diperhatikan di sini. Saudara, gereja memang harus memperhatikan, tapi bahaya ketika orang mempunyai mental harus diperhatikan masuk ke dalam gereja. Dia tidak pikir bagaimana perhatikan orang, dia akan pikir bagaimana orang tidak perhatikan saya. Dia tidak akan pikir mengenai perkunjungan, dia akan pikir kenapa gereja belum kunjungi saya. Dia tidak akan pikir bagaimana perlakuan dia kepada yang lain harus sesuai dengan yang Tuhan mau. Dia akan pikir kenapa orang lain tidak perlakukan saya seperti yang Tuhan mau. Nah ini problem ya, ternyata gereja menjadi tempat persinggahan yang baik bagi orang-orang yang tidak pernah mau bertumbuh di dalam kedewasaan iman. Nah kenapa orang-orang seperti ini mencari kekristenan sebagai alternatif di dalam cara hidup yang salah? Karena mereka tidak melihat keindahan Tuhan. Yang mereka lihat adalah dirinya kurang. Aku kurang, therefore, karena itu kamu harus penuhi. Tapi saudara, di dalam kitab suci ditekankan bahwa semua orang sedang kurang sebenarnya. Kurang apa? Kurang kemuliaan Tuhan. Kamu tidak punya kemuliaan Tuhan, kamu harus cari Tuhan. Kamu bukan kurang uang, bukan kurang perhatian, itu memang benar bisa terjadi. Tapi yang paling utama adalah kamu tidak punya kemuliaan Tuhan. Engkau tidak bisa nyatu, berada di dalam Tuhan dan kemuliaannya. Dan karena itu ada problem yang lebih besar daripada cuma sekadar kurang diperhatikan atau kurang di dalam kehidupan yang standar ekonominya harus dicukupi. Kita kurang karena tidak ada kemuliaan Tuhan. Maka saudara sekalian, ini perspektif penting. Tuhan mengatakan kepada Musa, mereka harus senantiasa takut akan aku. Bukan takut dihukum, tapi takut menghadapi Tuhan yang begitu agung, begitu mulia. Hal apa yang mulia dari Tuhan? Banyak sekali Alkitab mendorong kita untuk mengagumi Dia di dalam banyak aspek. Saudara mau lihat aspek kekuatan, Tuhan adalah yang paling kuat. Saudara mau lihat aspek kelemah lembutan, Dia yang paling lemah lembut. Saudara mau lihat aspek penderitaan, Tuhan adalah yang paling rela menderita. Gak usah pikir tentang penderitaan lalu mengatakan Tuhan tidak mengerti penderitaanku. Saudara, penderitaan paling besar bukan cuma penderitaan fisik, penderitaan batin, penderitaan dikhianati, penderitaan memberikan segalanya dan orang yang mendapat segalanya berbalik dan meludahi wajah.
Itu perasaan sakit yang paling besar. Dan Tuhan mengalami itu tiap-tiap hari ketika umatnya membelakangi dia dan seolah mengatakan, pergilah engkau, aku tidak memerlukan engkau. Sambil terima berkat dia. Saudara mengatakan Tuhan tidak mengerti penderitaan. Bagaimana dengan miliaran manusia yang tiap hari menerima penopangan dari dia, tapi meludahi wajahnya dengan tidak mau kenal dia? Apakah ini bukan penderitaan? Moltmann menulis buku yang beberapa yang menyadarkan kepada kita bahwa Allah adalah Allah yang senantiasa mengalami kesulitan di dalam perasaan hati karena dihianati. Kita baru dihianati sedikit dan langsung komplain. Aku sayang orang ini, aku tolong dia, tapi dia mengkhianati saya. Saya benci dia. Tapi kita tidak sadar bahwa Tuhan mengalami itu tiap-tiap saat. Ketika manusia yang dia ciptakan berdasarkan gambarnya, yang dia topang dengan cintanya. Membalikkan wajahnya untuk melihat setan dan melihat dunia ini. Dan mengatakan, aku mencintai engkau, bukan dia. Siapa itu Tuhan sehingga aku harus menyembah dia? Lebih baik aku menyembah diriku, menyembah setan, menyembah kenikmatan, menyembah uang, menyembah dunia. Dan ini adalah hal yang menyakitkan. Kita dengan enteng membaca di dalam kitab Kejadian. Tuhan melihat manusia besar kejahatannya dan hatinya pilu. Dan kita lewatkan bacaan itu. Gak meresap. Sehingga ketika kita mengalami kesulitan sedikit saja, langsung kita bilang Tuhan tidak mengerti penderitaan. Kamu gak baca Alkitab? Tidakkah Alkitab beritahu hati Tuhan pilu? Apakah itu nothing bagimu? Saudara kalau pernah mengalami sakit fisik, saudara tahu sakit fisik dan sakit karena dihianati itu tidak bisa dibandingkan di dalam level yang sama. Perasaan hati yang disakiti lebih sulit sembuh daripada penyakit fisik. Saya tidak meremehkan penyakit fisik, saudara bisa sangat terganggu dengan hal-hal yang kacau dari tubuh saudara. Tapi saudara jangan remehkan sakit karena dihianati. Dan Kristus bukan cuma mengalami sakit dihianati, dia berfisik seperti kita dan mengalami penderitaan lebih parah dari kebanyakan kita. Dan ini yang kita lupa ya. Maka saudara, Allah kita adalah Allah yang senantiasa dihancurkan hatinya. Tapi yang mempunyai ketabahan, kesabaran, keteguhan untuk menjalankan kehendaknya. Ini yang dikatakan di dalam ayat yang ke-15. Jika Tuhan tidak hukum kamu, anggaplah itu sebagai kesabaran Tuhan. Memang benar ini kesabaran Tuhan. Tuhan begitu bersabar, meskipun hatinya sakit, dia tetap konsisten di dalam menyatakan cintanya kepadamu. Bukankah ini kemuliaan? Saudara akan mengagumi Tuhan dengan mengatakan, aku kagum kepada Allah yang seperti ini. Di dalam puji-pujian kita ditekankan beberapa hal yang sangat indah tentang kekaguman kepada Tuhan. Alam semesta memuliakan Tuhan. Kenapa alam semesta memuliakan Tuhan? Karena Allah adalah yang menciptakan mereka sebaik itu. Mereka berfungsi sebagai alam, mereka berfungsi sebagaimana seharusnya. Dan itu memuliakan Tuhan. Saudara Craig Bartholomew mengatakan bahwa matahari memuliakan Tuhan, bintang memuliakan Tuhan, bulan memuliakan Tuhan. Waktu ditanya, bagaimana mereka memuliakan Tuhan? Dengan menjadi matahari, dengan menjadi bintang, dengan menjadi bulan. Ikan memuliakan Tuhan dengan menjadi ikan. Matahari memuliakan Tuhan dengan menjadi matahari. Manusia memuliakan Tuhan dengan menjadi manusia. Dengan demikian kemuliaan Tuhan dikagumi dan dipahami melalui segala hal yang agung yang ada di dalam alam. Tapi lagu yang kedua mengingatkan bahwa hal yang ada dalam alam adalah hal yang menunjukkan kemuliaan Tuhan. Tetapi hal yang ada dalam Kristus adalah hal yang melampaui semua itu. Kemuliaan Tuhan dinyatakan di dalam cara yang paling agung, paling besar dan paling indah di dalam kehadiran Kristus. Siapakah Kristus bagi kita? Apakah kita berani mengatakan bahwa sejak saya mengenal Kristus, hidup saya goncang? Bukan goncang karena ada krisis ekonomi atau goncang karena apa? Goncang karena saya tahu betapa tidak layaknya saya untuk dicintai. Saya goncang, saya kaget terhadap cinta Tuhan. Saya tidak bisa terima orang seperti saya bisa diterima oleh Tuhan. Dan momen saya menyadari Tuhan menerima saya adalah momen yang tak terlupakan. Karena goncangan itu terlalu besar, saya terlalu kagum terhadap kerelaan Tuhan terima saya. Maka saya tidak bisa tenang, saya akan sangat gelisah dan gemetar. Banyak orang berpikir bahwa relasi dengan Tuhan adalah relasi yang aman, tenang, dan nyaman. Semua orang cari aman, semua cari tenang, semua cari nyaman. Tidak ada yang cari kegelisahan, ya, tidak ada yang cari goncangan. Tapi Karl Barth mengingatkan, mengenal Tuhan adalah goncangan. Kenal Tuhan gak mungkin saudara alami dengan cara yang sepele. Sudahkah engkau kenal Tuhan? Sudah. Gimana reaksimu? Ya oke lah. Tuhan itu baik ya? Ya biasalah. Bagaimana engkau sudah kenal Kristus? Ya kenal. Kapan kau kenal Kristus? Ya beberapa waktu yang lalu. Bagaimana reaksimu? Ya biasa aja lah. Ya Yesus, mau apa lagi? Saudara reaksi seperti ini.
Itu bukan reaksi menjadi hidup yang tak bercacat tadi ya. Saudara nggak mungkin hidup tak bercacat dengan reaksi seperti itu. Jika kita tidak mengagumi Tuhan, lupakan keistimewaan saudara hidup beres. Jika saudara tidak kagum kepada Tuhan, termasuk saya tentunya, maka saudara dan saya tidak perlu banggakan kemampuan kita untuk tidak berdosa. Oh jangan salah ya, saya ini orang yang setia loh. Saya di gereja sangat rajin melayani. Saya berikan perpuluhan dengan setia. Saya lakukan apapun dengan setia. Saya ini taat sama Tuhan. Saya bukan seperti orang-orang lain yang hina. Saya tidak pernah jatuh dalam dosa. Yet kamu tidak pernah mengagumi Tuhan. Semua yang tadi jadi nol. Maka saudara, Tuhan mengajarkan itu dengan sangat jelas di dalam Injil. Orang-orang yang membanggakan konsistensi tidak pernah jatuh. Tuhan buang. Lalu Tuhan mengatakan, saya akan pilih orang pemungut cukai, pelacur yang mau bertobat karena mereka mengagumi cinta Tuhan. Mereka menemukan Allah menyatakan diri itu mengagumkan bagi mereka. Perempuan Samaria yang berjumpa dengan Kristus langsung melupakan harga dirinya. Dan mengatakan, injak harga diri saya tidak peduli lagi. Saya sudah menemukan sesuatu yang jauh lebih limpah daripada diri saya, yaitu Kristus. Maka saudara sekalian, perjumpaan dengan Kristus akan menggoncang kita. Kita akan menjadi sangat kecil dan kita akan melihat diri kita tidak layak. Lalu di tengah-tengah perasaan tidak layak, setiap perkataan Tuhan yang menghibur itu menjadi perkataan yang luar biasa besar. Tidak pernah kita akan tanggapi itu dengan sepele. Ketika kita mendengar kalimat dikatakan, karena begitu besar kasih Allah, oh itu akan menggoncang kita. Kita tidak akan tenang karena kita tahu kita tidak layak. Saudara, ini aspek pertama ya, takut akan Tuhan. Kenapa takut akan Tuhan? Karena dia begitu mulia. Nah saudara, ini aspek pertama, baru aspek pertama tentang merasa hidup di dalam tak bercacat dan tak bernoda. Lalu ada aspek kedua itu apa? Aspek kedua adalah kesadaran bahwa Allah yang mengagumkan itu mau ajak kita untuk berbahagian di dalam hal yang mengagumkan dari dia. Wah, ini hal kedua yang membuat kita makin kagum lagi. Allah mengagumkan, aku begitu kerdil. Tapi Tuhan mengatakan, mari berada di dalam aku. Bukankah itu luar biasa? Tuhan ingin saya mendapat bagian terbaik yang saya tadinya kagumi dari Tuhan. Saya tidak bisa melihat contoh di dalam kehidupan kita yang bisa paralel dengan ini. Tapi saudara bisa bayangkan ya, umpama saudara mempunyai sesuatu yang saudara sangat kagumi. Lalu orang yang memiliki itu mengatakan, kamu kagum dengan benda ini? Misalnya saudara penggemar mobil-mobil kuno, ini contoh aja. Lalu ada orang yang punya mobil balap tahun 60. Lalu saudara lihat, wah bagusnya bukan main. Tiba-tiba orang itu mengatakan, mau kamu punya? Hah? Maksudmu kamu kasih untuk saya? Iya, ambil kuncinya bawa dia, taruh di garasimu. Dia jadi milikmu. Wah saudara akan kagum. Ini contoh yang sangat sepele ya, sangat duniawi. Tapi bayangkan ketika Tuhan yang kita kagumi. Kita mengatakan, Tuhan kau sangat mengagumkan. Dan Tuhan mengatakan, mau berbagian? Loh berbagian apa Tuhan? Saya nggak layak. Nggak mungkin layak, nggak boleh layak. Aku terlalu kecil, tidak boleh berbagian. Tapi Tuhan mengatakan, aku mau berdiam di tengah-tengah kamu. Dan aku ingin satu dengan engkau. Aku ingin menjadi Allahmu dan engkau akan menjadi umatku. Aku akan ikat perjanjian dengan engkau. Wah saudara, ini kalimat sangat besar. Tuhan mau berdiam di tengah Israel. Tuhan mau berdiam di tengah kita. Bukankah ini mengagumkan? Ketika saudara menyadari hal kedua ini, saudara akan makin kagum kepada Tuhan. Tuhan itu bukan cuma pamerkan kemuliaannya sehingga kita kagum. Tuhan undang kita untuk berbagian. Maukah engkau berbagian di dalam heavenly bliss? Maukah engkau berbagian di dalam kemuliaan sorgawi yang aku nyatakan? Maukah engkau berada di dalam Kristus? Dan Tuhan tawarkan itu loh. Tuhan tawarkan itu ke kita yang tidak layak. Perspektif kedua ini bagi saya adalah perspektif yang sangat penting untuk kita pahami. Begitu banyak orang Kristen lost, terhilang. Meskipun mereka Kristen. Kenapa terhilang? Karena mereka tidak tahu apa yang indah dari kekristenan. Mereka menjalankan kekristenan mereka hari demi hari demi hari. Tetapi tidak tahu apa yang harus mereka kejar. Bahkan ketika dikatakan jangan khawatir nanti kalau mati masuk surga. Mereka pun have no idea surga itu apa. Yang mereka tahu adalah yang penting jangan dibakar di neraka. Kasihan sekali orang Kristen seperti ini. Cuma merasa puas ketika dia boleh luput dari api neraka. Padahal Tuhan menjanjikan hal yang jauh lebih mulia daripada cuma sekadar itu. Tuhan menjanjikan berbagian di dalam kemuliaannya. Nah maka saudara, aspek kedua ini harus muncul setelah aspek pertama beres dulu. Jika aspek pertama mengagumi kemuliaan Tuhan belum beres,
aspek kedua akan jadi aspek yang kita tidak pahami. Dan kita bisa jatuh dalam bahaya menghina aspek kedua ini. Ketika Kristus mengatakan kepada murid, jika engkau tidak ada di dalam aku, engkau tidak akan menghasilkan buah. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam engkau. Saudara, ini kalimat besar sekali loh. Kadang-kadang kita membaca kitab suci dan kita lewatkan begitu saja. Kita tidak terserap ke dalamnya. Kita cuma tahu bahwa kita bisa dapat artinya dan selesai. Tapi kita tidak sungguh-sungguh mengalami kekaguman, mengalami keindahan yang Alkitab coba bagikan. Tidak tahukah kita kalau Alkitab itu adalah buku yang menunjukkan fakta kita sekarang di dalam cinta Tuhan. Ini indahnya menjadi orang Kristen, ini kekaguman yang harus kamu dapatkan. Ini keindahan menjadi milik Kristus, coba baca. Baca dan lihat, inilah saudara. Saudara ada di dalam keadaan paling tinggi dan paling indah yang Tuhan mau tawarkan. Dan hal yang paling tinggi dan paling indah itu adalah kemuliaan Tuhan. Kalau ini belum beres, kalau kita tidak tahu berapa mulianya Tuhan, kita akan hina tawaran untuk bersatu dengan Dia. Tapi kalau kita sadar Tuhan itu begitu agung, begitu mulia, maka kita akan mulai merasa, saya adalah orang yang terlalu banyak dapat hak istimewa dari Tuhan. Apa tidak cukup hidup saya mendapatkan belas kasihan pemeliharaan Tuhan? Kok Tuhan mau tambahkan ini, tambahkan itu? Ini doanya Daud. Daud begitu mengagumi Tuhan dan dia sadar dia tidak layak. Tapi Tuhan tambahkan lagi, Tuhan mengatakan aku akan bangkitkan keturunanmu yang kemudian. Ketika aku sudah panggil engkau untuk bersatu dengan nenek moyangmu, dikumpulkan dengan nenek moyangmu. Maka aku akan bangkitkan anakmu yang kemudian. Aku akan mengokohkan tahtanya sampai selama-lamanya. Dan aku tidak hilangkan kasih setiaku kepada dia, seperti aku sudah hilangkan kasih setiaku kepada Saul. Saya sudah buang Saul, tapi saya tidak akan buang anakmu. Saya sudah buang kerajaan sebelum kau, tapi aku tidak akan buang kerajaanmu. Daud kaget. Tuhan, yang saya dapat dari engkau tiap-tiap hari hanya kebaikan demi kebaikan saja. Kenapa Tuhan mau tambah lagi? Kenapa Tuhan rasa masih kurang? Saya tidak sanggup menerima kebaikan terlalu besar. Engkau terlalu baik ya Tuhan. Ini yang jadi reaksinya Daud. Saudara, bandingkan ya reaksi seperti ini dengan orang Farisi yang pelihara hidup tadi. Pokoknya jangan ini, jangan ini, jangan ini. Sudah lakukan? Oke, sudah. Good. Dan orang Farisi mengajarkan hal yang sama kepada murid-muridnya. Hei murid-murid, jangan nyolong, jangan berzina, jangan ini, jangan itu, jangan ini, jangan itu. Sudah belum? Yang celaka kalau guru sekolah minggu Kristen atau orang Kristen, jangan guru sekolah minggu aja, atau hamba Tuhan, atau pengajar, atau siapapun, atau orang tua menasihati anaknya. Ayo jadi orang Kristen yang baik ya, tidak boleh ini, tidak boleh ini, tidak boleh ini, tidak boleh ini. Saudara, kata tidak itu penting memang. Di dalam Taurat banyak sekali kata tidak. Jangan. Tidak boleh lakukan ini, tidak boleh lakukan ini. Tapi itu hal yang ketiga. Nanti saya akan masuk dalam hal yang ketiga. Harus ada hal pertama dan kedua dulu. Kemuliaan Tuhan dan undangan Tuhan untuk berbagian. Ada kemuliaan Tuhan dan ada undangan Tuhan untuk berbagian. Lalu saudara, Tuhan mau kita berbagian di dalam kemuliaannya. Kapan kita bisa menikmati itu secara total? Ketika Tuhan menyatakan seluruh kemuliaannya berdiam bersama dengan kehadirannya nanti. Masih nanti. Saudara belum bisa pikir apa yang Tuhan sudah siapkan untuk kita. Surat Efesus mengatakan, aku ingin engkau tahu. Meskipun gak mungkin tahu. Betapa tinggi, betapa dalam, betapa lebar, betapa agungnya kasih Kristus. Nah maka saudara sekalian, kita adalah orang-orang yang penuh dengan bahagia sebenarnya. Gak ada alasan loh sebenarnya untuk menjadi kosong hidupnya. Mau kosong apa ya? Tuhan sudah beri begitu banyak. Masih mau cari apa lagi? Apa yang saudara cari? Kenapa cari sampah di tengah emas murni yang Tuhan sudah murnikan dengan api? Di dalam surat kitab Wahyu, Tuhan menyatakan kepada jemaat di mana? Smyrna atau di mana? Maaf saya agak lupa kotanya ya. Tuhan mengatakan, saya sudah siapkan emas untuk ganti kemiskinanmu. Mintalah padaku. Tapi kita cari sampah. Kita tidak peduli emasnya Tuhan itu. Nah maka saudara, Tuhan akan siapkan kemuliaan yang begitu besar akan dinyatakan di dalam bumi yang baru. Langit dan bumi yang baru. Dan kita boleh menikmatinya. Tuhan mengatakan, mari berbagian dalam kemuliaanku. Kemuliaan yang dikagumi oleh malaikat sorgawi. Kemuliaan yang malaikat sorgawi cuma bisa memuji. Tapi kita bisa berada berbagian di dalamnya. Saudara kalau lihat tahta di Wahyu. Saudara nanti setelah kitab 2 Petrus ini, hari ini kita akan selesaikan. Lalu setelah itu kita akan bahas tentang Injil dan kebudayaan. Minggu depan dan 2 minggu kemudian. Lalu setelah itu kita akan khotbahkan tema Natal. Lalu mulai Januari kita akan kembali Wahyu, eksposisi Wahyu. Seperti sedia kala. Nah saudara, di dalam kitab Wahyu ditekankan tentang kedudukan tahta. Kan saudara pernah baca itu, ada tahta Tuhan. Kemudian ada para makhluk, ada tua-tua dan lain-lain.
Ini gambaran tentang kemuliaan yang makin menjauh itu makin kurang. Makin dekat tahta itu makin mulia. Dan yang paling mungkin berbagian di dalam center dari kemuliaan Bapa, dari kemuliaan Allah, adalah sang anak domba yang ditinggikan dengan tahta diberikan kepada dia melalui gulungan kitab dan Roh Kudus. Hanya sang anak dan hanya Roh Kudus yang dapat tempat paling utama di dalam kemuliaan sorgawi. Tetapi ketika kita baca bagian selanjutnya, dikatakan Kristus tidak pernah mau terpisah dari orang-orang yang dia tebus. Kristus tidak pernah mau terpisah dari orang-orang yang dia tebus. Di mana dia berada, orang tebusannya akan berada. Kalau gitu tempat kita di dalam tahta itu di mana? Center. Saudara akan kaget ya ketika baca Wahyu. Malaikat pun gak di situ. Mikael, Gabriel, dan semua malaikat lain tidak di situ, tapi kita di situ. Ini kemuliaan besar sekali loh. Ketika kita sadar kemuliaan yang Tuhan mau bagikan, kita akan mengatakan, Tuhan, apapun yang saya lihat di dunia ini tiba-tiba jadi kelam loh. Saya tadinya begitu kagum uang, begitu sadar ini saya nggak kagum lagi sama uang. Saya begitu kagum kenikmatan dunia, begitu sadar ini saya anggap sampah. Saudara, ketika saudara tidak berani tinggalkan apa yang harus ditinggalkan karena terlalu senang itu, saudara belum tahu kenikmatan yang Tuhan mau bagikan, maka saudara tidak rela tinggalkan. Itulah alasan kenapa orang susah pindah musik ya. Kalau mau ke gereja mesti dengar musik yang mirip dengan musik yang saya dengar. Kalau enggak saya enggak bisa, bodohnya bukan main. Saudara enggak mau tinggalkan musik-musik sampah, apa gunanya hidup kalau enggak menikmati musik yang agung? Saya sangat capek kalau menjelaskan hal ini karena terlalu banyak orang bodoh di dunia ini yang tidak mengerti what is true beauty. Dan akhirnya terus tenggelam di dalam sampahnya. Saya bukan orang yang dari lahir sudah suka hal yang indah. Saya dulu adalah orang yang sangat jelek, sangat jahat, mentalnya begitu jauh dari Tuhan. Dan kesukaannya hanya sampah. Tapi saya berubah kok. Nah maka saudara, ketika orang tidak bisa berubah, ada something wrong, ada pertanyaan yang harus ditanya. Kenapa kamu gak bisa ya? Apa yang salah? Apa kemuliaan Tuhan masih kurang? Apa yang Tuhan tawarkan masih kurang? Coba pikirkan ini. Nah maka saudara sekalian, ketika kita sadar Tuhan akan memberikan seluruh kemuliaannya karena Kristus, bukan karena kita sanggup dan kita layak. Maka kita akan mengatakan, Tuhan apa sih di dalam dunia ini yang bisa menyaingi apa yang Kau mau berikan? Saya tidak akan anggap ada hal yang penting lagi di dalam apa yang Tuhan berikan. Kecuali yang Tuhan berikan itu adalah yang Tuhan berikan di dalam Kristus. Semua Tuhan berikan kok, semua hal indah itu Tuhan berikan. Tapi ketika Kristus Tuhan berikan, maka saya anggap semua hal yang lain menjadi sangat inferior dibandingkan dengan Kristus. Nah ini hal yang perspektif yang berikutnya. Tuhan menyatakan kemuliaan, Tuhan mengajak kita untuk berbagian. Dan hal yang ketiga, Tuhan mau kita terus mencicipi sebelum dapat yang final. Nah ini, saat ini kita sedang mencicipi. Tuhan sedang izinkan kita mencicipi kemuliaan Dia yang besar itu yang Dia mau bagikan di dalam cicipannya sekarang. Terus bagaimana kita bisa mencicipi kemuliaan Tuhan? Melalui menyatakan hidup yang sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Nah di sini baru perubahan tingkah laku mempunyai tempat. Kenapa engkau jangan mencuri? Karena aku ingin cicipi kemuliaan Tuhan yang Tuhan mau bagikan sekarang. Kenapa jangan berzina? Karena kalau berzina saya nggak bisa cicipi kemuliaan yang Tuhan mau cicipkan kepada saya sekarang. Kenapa jangan gila harta? Karena kalau saya gila harta, saya nggak bisa cicipi keindahan yang Tuhan mau saya cicipi sekarang. Kenapa jangan membunuh? Kenapa jangan membenci? Karena kalau saya pelihara membenci, saya tidak bisa cicipi keindahan yang Tuhan mau berikan kepada saya sekarang. Nah ini yang ketiga. Ketika saudara sadar Tuhan ingin saya mencicipi apa yang Dia mau berikan secara sempurna, maka saudara akan kejar hidup tak bercacat dan tak bernoda. Kenapa kejar? Loh, karena ini loh cara untuk mencicipi apa yang Tuhan mau bagikan. Kita nggak perlu diancam lagi, saudara nggak perlu dengar ancaman dari Tuhan. Hei, orang Kristen jangan mencuri. Kalau mencuri saya buang ke neraka. Nggak ada lagi hukuman neraka. Kalau gitu mencuri aja, nggak mau. Kenapa nggak mau? Karena saya tidak mau kehilangan kesempatan menikmati cicipan eternal bliss. Menikmati cicipan kemuliaan Tuhan yang Tuhan mau bagikan nanti. Aku mau cicipi itu sekarang. Dan aku mau cicipinya sebesar mungkin. Bagaimana caranya? Sangkal dirikah? Pikul salibkah? Saya akan jalankan kalau itu adalah untuk mencicipi betapa nikmatnya hidup di dalam Tuhan. Ini keindahan hidup Kristen yang banyak orang belum sadar. Jangan bodoh. Nikmati Tuhan karena Tuhan mau menyatakan kenikmatan yang kita bisa nikmati sekarang. Nah itu yang ditekankan di dalam ayat yang ke-14. Sambil menantikan semua itu, menantikan apa? Kesempurnaan yang Tuhan mau berikan.
Sambil menantikan semua itu, kamu harus berusaha supaya kamu kedapatan tak bercacat dan tak bernoda. Kenapa? Karena Tuhan akan memberikan cicipan itu sekarang. Dan di dalam perdamaian dengan Dia. Saudara, hidup di dalam damai. Hidup dalam damai bukan cuma sekadar tidak berantem. Di dalam pembahasan tadi pagi saya mengingatkan konsep baik dari dunia filsafat. Konsep baik itu bukan ketiadaan kacau. Konsep baik adalah kelimpahan, kesempurnaan, kepenuhan. Itu baik. Sama juga dengan damai sejahtera. Damai sejahtera bukan cuma sekadar keadaan tidak perang. Damai sejahtera adalah keadaan penuh dengan kesenangan yang berlimpah. Di dalam pemikiran dari Friedrich Nietzsche, Nietzsche mengatakan ada dua cara untuk mengekspresikan keindahan. Yang satu adalah ekspresi Apollo, dewa hikmat. Saudara bisa menikmati keindahan yang teratur, yang benar-benar diatur, yang benar-benar berada di dalam jalur yang bisa dikuasai. Tapi ada yang lain, yaitu dari dewa anggur, Dionysius. Dan Nietzsche mengatakan kenikmatan versi ini adalah kenikmatan yang susah diprediksi tapi bagus. Nah, ketika orang membaca Nietzsche, kemudian ada seorang Jeremy Begbie. Ketika Begbie mendalami musik dari Johann Sebastian Bach, dia mengatakan kau akan menemukan Bach sangat sulit diprediksi. Saudara kalau dengar Bach, saudara akan sadar keteraturan yang saudara expect dari musik itu nggak ada pada Bach. Bach begitu berani untuk mengkacaukan kombinasi musiknya. Tapi kombinasi musiknya itu terdengar begitu indah. Ini misteri yang sampai sekarang orang susah jelaskan ya. Saudara welcome to try untuk menjelaskan. Saudara akan menemukan musik yang saut menyaut seperti tidak terlalu diatur. Tetapi indah bukan main. Ini beda dengan Handel, beda dengan Vivaldi. Saudara mendengar Handel, saudara mendengarkan keteraturan. Tempo yang jelas dan musik yang akan menyahut di dalam tempo yang tepat. Bach enggak begitu. Saudara coba dengar dia dan saudara akan sadar, iya juga ya, seperti semeraut tapi begitu bagus. Apa ini ya? Ini keindahan yang tidak bisa kita kuasai. Nah saudara sekalian, di dalam pengertian ini, di dalam pengertian dari Nietzsche, bahwa keindahan itu ada yang kita bisa prediksi, bisa kita kuasai, bisa kita atur, tapi ada yang enggak. Nah kita boleh belajar untuk menikmati kemuliaan Tuhan dengan cara begini. Ada hal-hal yang tidak bisa kita genggam, kita tidak bisa atur. Dan hal-hal itu membutuhkan iman untuk dijalani. Tapi itulah kenikmatan sejati. Ada hal-hal yang Tuhan tuntut yang sepertinya absurd untuk dijalankan. Tapi kalau saudara berani melangkah dan jalankan, saudara akan menikmati cicipan kemuliaan Tuhan dengan limpah sekali. Saya sebenarnya sangat menyesali ketika ada di dalam keadaan pandemi dan Tuhan berikan kesempatan untuk kita beribadah kembali secara fisik. Sebagian masih merasa bahwa datang beribadah secara fisik adalah hal yang tidak perlu dikejar atau diperjuangkan. Karena mereka mungkin menginginkan keteraturan. Bisa diatur, bisa diprediksi. Kalau mau aman ya tinggal di rumah, jangan kemana-mana. Itu aman, bisa diprediksi. Tapi sebagian, ya semoga saudara orang ini juga ya. Sebagian merasa loh, saya harus beribadah kok. Ya saya coba melangkah. Lalu menikmati keindahan yang saya tidak bisa prediksi. Gak ada jaminan kalau saudara datang fisik beribadah, saudara gak akan kena ketularan penyakit. Siapa yang bisa jamin? Saya gak bisa. Pengurus bisa, gak bisa. Tapi ketika kita ambil langkah yang kita tidak bisa kuasai. Dan ketika saudara lakukan itu karena saudara tahu itu benar. Saudara dapat cicipan tentang kemuliaan yang tidak saudara dapatkan ketika saudara ingin kuasai semua. Ingin atur semua, ingin semua bisa diprediksi. Ada hal-hal sangat sulit diprediksi, tapi ketika orang jalankan dengan iman, dia akan sadar kemuliaan yang Tuhan mau cicipkan kepada kita, bisa kita nikmati di situ. Maka saudara sekalian, Petrus mengingatkan, sambil menantikan semuanya, berusaha untuk hidup di dalam keadaan tak bernoda, tak bercacat, dan di dalam perdamaian. Perdamaian bukan keadaan teratur yang kita bisa prediksi. Perdamaian berarti saya melangkah keluar, meresikokan ketenangan saya. Tapi justru di situ saya mendapatkan kelimpahan dari kedamaian Tuhan. Saudara, seorang muda yang sangat brilian bernama Johann Hermann Bavinck. Dia adalah keponakan dari Hermann Bavinck, teolog besar itu. Dan pamannya itu sangat mengagumkan bagi dia. Pamannya mengetahui begitu banyak pengertian teologis yang sangat mengguncang dunia teologi reform. Ya, saudara kalau tahu nama Hermann Bavinck, saudara akan tahu bahwa secara pikiran kita sangat banyak tertata oleh pikiran Bavinck. Tapi secara tradisi besar nggak ada tradisi Bavinck, yang ada tradisi Kuyper. Bavinck adalah orang tenang yang lebih diam, yang tidak terlalu menonjol, asisten atau bahkan pengganti pengganti Kuyper yang lebih inferior dari dia. Kalau orang lihat Kuyper, orang akan lihat orang yang luar biasa, multi talented, bisa melakukan apapun, mendirikan gerakan. Tapi Bavinck seperti bukan siapa-siapa. Tapi pikiran dia yang teliti adalah pengaruh besar bagi kita sekarang. Nah maka Johann Hermann Bavinck, keponakan dari Hermann Bavinck, sangat mengagumi pamannya ini.
Dia studi di bawah pamannya ini, dan ketika dia ditanya, setelah kamu mengerti pengertian teologi seperti ini, kamu mau kemana untuk mendapatkan tempat pelayanan? Ketika itu Belanda berada di dalam keadaan yang lumayan kacau ekonominya. Dan di dalam keadaan seperti ini orang mulai berpikir untuk settle down di Belanda dan tidak kemana-mana dulu. Ketika itu ada kemungkinan untuk tinggal di Indonesia, di Kepulauan Nusantara. Ada kemungkinan untuk tinggal di sini karena ini masih koloninya Belanda pada waktu itu. Orang bisa pilih untuk tinggal di Medan atau di Bandung, ini kotanya Belanda dulu. Atau di Batavia. Lalu Bavinck mengatakan, saya lebih suka untuk pergi melayani ke Indonesia. Maka dia diutus ke Medan. Ketika ditanya, kenapa kamu datang ke sini? Dia mengatakan, saya mau melangkah. Melangkah untuk menerapkan teologi yang teratur ke dalam keadaan yang saya gak bisa kuasai. Maka setelah dia melayani di Medan, dia dipindahkan ke Bandung. Setelah itu dia balik ke Belanda. Dan dia memutuskan, saya gak puas cuma melayani gereja Belanda di Medan. Lalu gereja Belanda di Bandung, saya ingin jadi misionaris ke Jawa. Maka dia minta dia diutus sebagai seorang misionaris dan akhirnya itu dikabulkan. Gereja dari Hervormd Kerk, saya nggak bisa bahasa Belanda ya. Gereja dari yang didirikan oleh Abraham Kuyper ya, yang punya pendirian Dolensie, pisah dari negara. Mengutus Bavinck untuk menjadi misionaris di Jawa. Dia belajar bahasa Jawa, dia mengalami kebudayaan wayang dan segala macam. Dia bahkan menulis buku di dalam bahasa Jawa. Dan dorongan dia untuk melakukan itu adalah dia mau bawa teologi yang teratur ke dalam keadaan yang gak bisa dia kuasai. Betapa seringnya kita pikir kita bisa menata hidup kita dan memprediksi semua langkah catur yang harus kita ambil. Nanti kalau saya kesini, nanti akan kesini, nanti setelah ini, nanti kesini. Kita tidak suka resiko, gak ada yang suka kok. Tapi kadang-kadang ada langkah yang harus kita tempuh di mana ujungnya kita gak tahu mau jadi apa. Dan itu yang dikatakan tentang damai. Berusaha hidup dalam perdamaian dengan dia. Bukan perdamaian di dalam keteraturan yang bisa kita prediksi. Hidupmu damai, damai. Kenapa damai? Karena semua sudah terprediksi. Bukan. Damai dengan Tuhan bukan berarti damai hidup yang terprediksi. Tidak ada yang bisa prediksi apa yang akan terjadi pada Bavinck ketika dia pergi. Atau kepada para penginjil dari Amerika ketika pergi ke Sumatera Utara. Sama Munson, kemudian Liman. Gak ada yang bisa prediksi bahwa mereka akan berakhir tragis dan dibunuh. Gak ada yang bisa prediksi. Tapi mereka damai karena mereka melangkah untuk menjalankan apa yang Tuhan mau. Kenapa mereka lakukan itu? Mereka ingin mencicipi kemuliaan yang Tuhan katakan akan dicicipkan zaman ini. Sebelum nanti kita memperoleh semuanya pada waktunya nanti. Maka saudara Petrus mengatakan lakukan ini. Anggap ketika Tuhan belum sempurnakan semua. Itu adalah kesabaran untuk dia menanti. Sampai kita mampu mengejar hidup tak bercacat dan tak bernoda tadi. Lalu Petrus mengingatkan bahwa ini bukan cuma dia. Paulus pun bicara hal yang sama. Ini meruntuhkan segala kemungkinan untuk adanya perpecahan. Saudara, perpecahan sudah terjadi di gereja awal dan musuh Petrus mengatakan kami ikut Paulus. Tapi saudara, musuh Paulus mengatakan kami ikut Petrus. Petrus dan Paulus tidak bermusuhan. Tapi orang di bawahnya menggunakan nama yang lain untuk menyerang yang satu. Maka Petrus mengingatkan, Paulus juga menulis hal yang sama. Tapi kalau engkau tidak mengerti, engkau akan putar balikan baca Alkitab demi kebinasaanmu. Banyak orang putar balikan baca Alkitab. Karena tidak mengerti apa yang Tuhan mau tawarkan. Tidak mengerti keindahan mencicipi kemuliaan yang Tuhan berikan yang nanti akan Tuhan sempurnakan. Gak mengerti itu. Maka banyak orang mencari kedagingan dan dipuaskan dengan membaca Alkitab. Hal simple ya di dalam zaman kita adalah ya tradisi dari teologi kemakmuran. Kalau engkau ikut Tuhan Yesus, engkau akan setia, Tuhan Yesus itu setia, engkau akan limpah, engkau akan penuh dengan kekayaan. Ya saudara, itu adalah kedagingan yang dibaca dari Alkitab. Alkitab tidak pernah mengajarkan kedagingan itu. Tapi orang membaca itu dan menghidupinya dengan senang. Banyak orang begitu kacau hidupnya karena memutar balikan berita Alkitab. Saudara jangan salah ya, para bidat itu bukan orang yang kurang baca Alkitab. Gak ada istilah karena gak baca Alkitab jadi bidat. Enggak, salah baca Alkitab jadi bidat. Saksi Yehova adalah orang-orang yang punya dasar, tanda kutip, Alkitab. Tradisi-tradisi Mormon adalah tradisi yang punya dukungan Alkitab, tanda kutip lagi. Orang-orang dari Christian Science adalah orang-orang yang punya, dalam tanda kutip, bukti Alkitab. Ini umum, semua bidat itu ada ayat kutipan. Jadi saudara bukan karena nggak baca Alkitab orang jadi bidat, tapi karena salah baca Alkitab. Ketekunanmu membaca kitab suci tidak menjamin engkau ada di dalam jalur yang benar. Engkau perlu persekutuan dengan orang-orang yang memang Tuhan bangkitkan menjadi hambanya. Ini yang Petrus katakan, sudah baca tulisanku, sekarang baca tulisan Paulus. Kamu akan temukan dia ngomong hal yang sama dengan saya. Tapi jangan sembarangan baca dia.
Tulisan dia sulit untuk dipahami. Sulit bukan karena rumit, sulit karena kamu terlalu keras untuk tunduk. Tulisan dia sulit, maka orang memutarbalikannya dan akhirnya mereka binasa. Baca, silakan baca. Dengar, dibentuk. Cari ajaran yang benar. Cari teologi yang benar. Cari penafsiran yang benar. Jangan sembarangan. Karena sekali lagi, orang yang kacau imannya bukan karena gak baca Alkitab. Tapi karena salah baca. Silakan baca dengan benar. Dan saudara akan dapat berkat yang limpah. Maka di dalam ayat yang ke-17 dan seterusnya Paulus mengingatkan. Kamu tidak seperti itu. Kamu bukan orang binasa. Maka waspada, jaga hidupmu. Jaga dengan apa? Balik ke bagian awal. Dengan memperjuangkan hidup yang penuh iman, kesalehan di dalam kodrat ilahi. Maka Petrus mengingatkan kita, jaga dirimu supaya kamu tidak terseret. Bukan terseret dalam pengertian diseret arus yang besar. Tapi terseret di dalam pengertian diarahkan pelan-pelan, langkah demi langkah. Ada kalimat menakutkan dari, saya lupa orang pertama yang mengatakan, tapi saya dengar kalimat ini dari Carl Trueman. Carl Trueman mengatakan bahwa kekacauan doktrin itu selalu dimulai dengan langkah awal yang simple. Pergeseran kecil yang makin lama makin membuat kita menjauh. Maka saudara, kita punya tradisi, kita punya pengakuan iman, kita punya aliran teologi yang harus diperjuangkan, yang harus kita ketahui. Supaya kita tidak salah di dalam memahami kitab suci. Maka Petrus mengingatkan jangan terseret ke dalam kesesatan orang-orang demikian yang tidak mengenal hukum, para antinomian. Yang hidup sembarangan, dan jangan kehilangan pegangan yang teguh. Bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita Yesus Kristus. Baginya kemuliaan sekarang sampai selama-lamanya. Biarlah apa yang dibagikan, perspektif di dalam kemuliaan Tuhan, membuat kita sadar apa artinya hidup tak bercacat dan tak bernoda. Kiranya Tuhan memberkati kita, mari kita berdoa. Bapa di surga, kami tidak ingin menjadi orang-orang yang antinomian, yang tidak mengenal hukum dan aturan. Tapi kami juga tidak mau menjadi orang legalis yang hanya bertindak karena berpikir ini akan membuat kami jadi lebih hebat dan lebih baik. Kami ingin menjadi orang Kristen sejati yang dikagumkan oleh kemuliaan Tuhan. Sehingga ada dorongan besar dalam diri kami untuk menikmati kemuliaan itu. Melalui sebuah kehidupan yang diperjuangkan untuk tidak bercela dan tidak bercacat. Tolong kami berjuang supaya Tuhan mendapatkan kami setia ya Tuhan. Dan ketika Tuhan mendapatkan kami setia, kami akan memuji nama Kristus karena kami tahu Dialah yang menjaga kami untuk tetap setia kepada Tuhan. Kiranya kemuliaan yang agung, yang tidak mungkin dipahami oleh pikiran terbatas manusia, berkenan Tuhan nyatakan dan kemuliaan bagi Kristus akan kami panjatkan di dalam kehidupan dan ucapan syukur kami. Terima kasih untuk berkat yang Tuhan berikan. Tuhan tolonglah kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Amin.